apa kabar hari ini? Luar biasa. Yes, yes, yes. Walaupun kita sering ketemu, kita mau kenalan diri dulu nih. Iya. Nama aku Kakak Rara. Dan ini kakak Pavita. Nah, adik-adik, sebelum kita memulai kebaktian pada hari Minggu ini, kita akan mengangkat satu pujian nih, yang judulnya Selamat Pagi Tuhan dan Happy Ya Ya Ya. Yuk kita nyanyikan bersama. Selamat pagi Tuhan, ku ucap terima kasih. Tuhan telah peliharakan daku setiap hari. Matahari bersinar, burung pun bernyanyi. Ku tambah cinta Dia. Sekali lagi ya. Selamat pagi Tuhan, ku ucap terima kasih. Tuhan telah peliharakan daku setiap hari. Matahari bersinar, burung pun bernyanyi. Ku tambah cinta Dia. Happy ya ya ya. Ya ya ya, happy ya ya ya. Aku senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Sekali lagi ya. Ya ya ya, happy ya ya ya. Aku senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Nah adik-adik, kita kan tadi habis nyanyi, udah pada semangat kan? Sebelum kita memulai ibadah, yuk kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau telah membimbing kami dari malam tidur kami. Dan sebentar lagi kami adik-adik ini akan memulai kebaktian pada hari Minggu. Tolong Engkau sertakan, semoga kebaktian pada hari ini dapat berjalan dengan lancar. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, yuk kita siapkan dulu Alkitabnya, alat tulis, serta buku agenda. Nah, kalau udah siap, yuk kita bareng-bareng nyanyiin lagu Ada Satu Sobatku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Sekali lagi ya. Sungguhku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya
beribadah. Tuhan memberkati. Dadah adik-adik. Selamat pagi adik-adik semuanya. Selamat bertemu kembali dalam kebaktian sekolah minggu pada pagi hari ini. Kakak berharap semuanya dalam keadaan yang baik dan sehat, dan semua tetap semangat untuk mengikuti kebaktian pada pagi hari ini, ya. Namun sebelumnya kita mau berdoa dulu bersama untuk kita membaca firman Tuhan supaya kita dapat mengerti apa yang disampaikan pada ayat firman yang kita bacakan pada pagi hari ini nantinya. Yuk, mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur Tuhan. Kami sampai dengan pada pagi hari ini beroleh kesehatan, beroleh sukacita daripada Tuhan untuk menjalani kehidupan kami masing-masing. Dan pada pagi hari ini ya Tuhan, kami kembali dapat berkumpul untuk mendengarkan firman Tuhan, belajar lebih banyak akan firman Tuhan, sehingga kami bertumbuh ke arah Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik adik-adik, pada pagi hari ini kita mau belajar bersama dari firman Tuhan, yaitu tentang seorang sahabat yang mau mendengarkan dengan baik. Seorang sahabat mendengarkan dengan baik. Kita baca terlebih dahulu dari Lukas 10 ayat yang ke-38 sampai dengan 42. Lukas 10 ayat 38 sampai dengan 42. Adik-adik silahkan membacanya terlebih dahulu. Baik adik-adik, di dalam perikop yang kita baca pada pagi hari ini adalah mengenai dua tokoh, yaitu Marta dan Maria. Marta terlebih dahulu yang kita bahas pada pagi hari ini. Marta adalah saudaranya Maria. Marta pada saat itu sangat sibuk sekali untuk melayani Tuhan Yesus dan para tamu yang datang. Dan dia melakukan aktivitasnya tapi dengan tidak tulus, adik-adik. Karena dia berharap Maria membantunya. Nah, adik-adik, di sini pun kita belajar bahwa kita harus bisa melakukan aktivitas dengan tulus, ya, tanpa sebelumnya mengharapkan bantuan dari orang lain. Itulah yang dilakukan oleh Marta pada waktu Tuhan Yesus datang dan singgah ke rumah mereka. Nah, sekarang tentang Maria. Maria adalah saudara Marta. Pada saat itu, ketika Tuhan Yesus datang, Maria langsung mengambil tempat di depan Tuhan Yesus, duduk di depan Tuhan Yesus. Dan dia tidak berniat untuk membantu Marta, karena menurut dia lebih baik mendengarkan kabar keselamatan yang tidak setiap hari dia dapatkan. Tapi di sini adik-adik, Maria dan Marta punya peranan yang baik. Marta melayani para tamu, Maria mengambil kesempatan untuk dapat mendengarkan cerita kabar baik dari Tuhan Yesus. Ya, itu tentang Maria dan Marta. Nah, kita membahas tentang mendengarkan. Adik-adik coba cari perbedaan antara mendengarkan suara mobil, penjual bakso, dan klakson mobil dan sebagainya, dengan mendengarkan nasihat orang tua atau guru. Apa sih perbedaan antara mendengarkan kedua suara itu? Silakan adik-adik pikirkan terlebih dahulu. Ya, nanti kakak akan sampaikan perbedaan dari keduanya di slide berikutnya. Sudah dapat? Ya, semoga adik-adik juga beroleh mendapatkan sesuatu dari perbedaan itu. Yang kakak bisa simpulkan adalah dari sisi sikap, kemauan untuk mendengar, kesadaran untuk melakukan. Sikap
yang baik ya tidak perlu untuk mendengarkan suara mobil, tapi kita perlu sikap yang baik untuk mendengarkan nasihat dari orang tua ataupun guru. Kemauan untuk mendengarkan suara mobil ya tidak perlu, tapi untuk mendengarkan nasihat sangat-sangat perlu. Kesadaran untuk melakukan kesadaran klakson, mendengarkan sebuah klakson ya tidak perlu, tapi kesadaran untuk melakukan nasihat yang terbaik dari orang tua dan guru perlu kesadaran yang sangat tinggi ya, sehingga kita beroleh perubahan dalam kehidupan kita. Dan hal yang penting yang perlu kita lakukan dalam kehidupan kita adalah sebagai seorang sahabat mendengarkan dengan penuh perhatian, karena orang cenderung ingin didengar daripada mendengar. Jadi punyailah sikap hal yang penting, yaitu mendengar dengan penuh perhatian, sehingga orang yang mau menceritakan sesuatu pun senang untuk menceritakannya, karena kita mendengarnya dengan penuh perhatian. Ya, adik-adik, kakak berharap kita semua pun belajar untuk bisa mendengarkan keluhan ataupun cerita dari saudara kita, dari teman kita, sahabat kita dengan baik. Nah, kalau kita menganggap bahwa Yesus adalah sahabat kita, maka kita pun harus menyediakan waktu untuk mendengarkan Dia melalui pembacaan firman-Nya. Kakak yakin dan percaya adik-adik semua telah membaca firman Tuhan, baik hari Minggu maupun hari-hari biasa, ya. Nah, itulah peran kita sebagai sahabat daripada Tuhan Yesus, mau mendengarkan Dia melalui firman-Nya. Ya, kakak harap kita menyediakan waktu untuk itu sama-sama ya. Baik, selanjutnya adalah apa sih manfaat dari kita mendengarkan? Nah, ini dia manfaatnya. Yang pertama dapat memahami kondisi dari orang yang bercerita. Yang kedua dapat mengerti kebutuhannya setelah dia menceritakan semuanya. Dan terus kemudian kita dapat membantunya dan menolongnya sesuai dengan kemampuan kita. Dan semoga apa yang kita bantu, apa yang kita lakukan untuk teman kita atau saudara kita atau sahabat kita dapat menyelesaikan permasalahan yang dia hadapi, dan kita berharap dia pun beroleh jalan keluar ataupun sukacita atas apa yang dia hadapi pada saat itu. Oke, itulah manfaat dari mendengar, adik-adik ya. Selanjutnya, kalau kita mau menjadi sahabat yang baik, kita pun harus menjadi pendengar yang baik. Seperti pada saat ini, ayat hafalan kita terambil dari Yohanes 15 ayatnya yang ke-14. Yohanes 15 ayatnya yang ke-14 yang mengatakan, "Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu." Dan adik-adik, pada kesempatan ini juga kakak sampaikan nanti akan ada aktivitas. Kakak berharap semuanya dapat melakukan aktivitasnya dan menyelesaikannya. Terus kemudian nanti dapat difoto dan diposting di dalam WA group ya adik-adik. Nah, demikianlah pembelajaran kita pada saat ini, yaitu kita diharapkan untuk bisa menjadi sahabat dengan mendengar, menjadi pendengar yang baik. Kita berdoa yuk. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur Tuhan, pembelajaran hari ini kami diharapkan bisa menjadi seorang sahabat yang mendengar dengan baik keluhan atau permasalahan yang dihadapi oleh saudara kami, oleh teman kami, oleh sahabat kami. Kami mau belajar untuk menjadi pendengar yang baik, yang penuh dengan perhatian, sehingga kami dapat membantu dengan apa yang kami bisa. Tentunya kami pun berharap akan pertolongan daripada Tuhan, sehingga dapat semuanya berjalan dengan baik. Terima kasih ya Tuhan
Mampukan kami untuk bisa melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.